Ini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bertemu kembali, bisa menghadiri kembali pengajian rutin kita, pengajian malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita menjadi wasilah Allah mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghapus segala dosa-dosa kita. Ala hadiniya wa kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah yang kedua kita sudah memasuki di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, dan menghadapi tahun baru ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita yang sedang diuji sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjadikan tahun baru ini tahun kebangkitan untuk melaksanakan segala ibadah kita kepada Allah. Ala hadini wa kulniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan awal tahun Hijriah 1447 Hijriah ini, marilah kita sama-sama untuk menjadikan momentum bagi kita untuk menghijrahkan diri kita. Ayat yang terkait dengan hijrah salah satunya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-20, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang melakukan hijrah, wajahadu, yang bersungguh-sungguh berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Jihadnya itu bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, puncaknya dengan jiwa-jiwa mereka. Orang beriman yang berhijrah, orang beriman yang jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya,
dalam pandangan Allah, orang yang punya sifat tersebut masuk kategori a'dhabu darajatan indallah. Mereka mendapatkan titel yang tertinggi, derajat yang tinggi, level tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Oleh karena itu, orang yang hijrah ini luar biasa istimewanya. Orang yang berhijrah ini luar biasa kemuliaannya. Nah, oleh karena itu, marilah kita jadikan tahun baru 1447 Hijriah ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, menghijrahkan diri kita yang menuju kepada lebih baik lagi. Kenapa kita harus berkeinginan kuat untuk menjadi orang yang beriman yang kuat? Karena Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, jadikan Muharram ini sebagai momentum untuk meningkatkan, menggapai predikat mukmin yang berkualitas, meningkatkan kualitas mukmin kita. Kualitas dalam hal apa? Kekuatan dalam hal apa? Kualitas dalam hal ilmunya, kualitas berkait dengan imannya, kualitas terkait dengan ibadahnya, kualitas terkait dengan akhlak sikap perilakunya, kualitas dalam konteks hartanya. Memang kita harus menjadi menguasai di bidang harta. Nah, oleh karena itu penting berkualitas ini. Harus punya cita-cita kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukmin dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ada peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Ilmunya. Apa yang ditingkatkan? Imannya. Apa yang ditingkatkan? Ibadahnya. Apa yang ditingkatkan? Akhlak sikap perilakunya. Apa yang ditingkatkan? Kekuatan materinya. Itulah pesan Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Seorang mukmin yang punya kekuatan dalam hal segala hal itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menjadi renungan kita bersama yang diutarakan dalam sebuah hadis dari Thauban yang diriwayatkan oleh seorang sahabat diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, yusiku al umamu an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Jadi sudah diramalkan oleh Rasulullah, dikhawatirkan oleh Rasulullah nanti nasib umat Islam itu, ya, dikhawatirkan oleh Rasulullah, umat Islam itu akan dikerubuti, akan diperebutkan. Bayangannya seperti orang memperebutkan makanan yang ada di atas meja hidang, memperebutkan hidangan yang sudah ada di atas meja hidangan, ya, dipelototin, diperebutkan, ya, digeser-geser, dicobak-cabik gitu ya. Akan masih seperti itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah kondisi umat Islam pada saat itu jumlahnya sedikit? Qala, kemudian Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Pada hari itu umat Islam justru banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl.
Akan tetapi kondisi umat Islam itu laksana buih yang menggunung tinggi seperti di lautan, mengapung tapi tidak punya kekuatan apapun juga. Oleh karena itu umat Islam nanti akan terjadi jumlahnya banyak, tapi ternyata tidak cukup dengan jumlah, tidak cukup dengan kuantiti, tidak cukup dengan kuantitas, tapi umat Islam harus dibarengi dengan kualitas. Pesan tadi Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah itu. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu jumlahnya banyak tapi tidak diiringi dengan kualitasnya, kualitas ilmunya sedikit, kualitas imannya sedikit, kualitas ibadahnya juga sedikit, sikap perilaku juga jauh dari harapan Islam, maka yang terjadi wala yang za'annallahu min suduri aduwikum al mahabbata minkum. Bukan hal mustahil musuh-musuh umat Islam tak punya gentar, tidak punya rasa takut terhadap Islam. Bahkan tadi siap-siap umat Islam bakal dicaplok, umat Islam bakal dicobak-cabik, umat Islam bakal dijadikan sebagai permainan. Terasa. Coba sekarang ekonomi. Karena umat Islam tidak punya kekuatan ekonomi, maka seluruh ekonomi dikuasai oleh notabene orang non-muslim. Mall misalkan dikuasai oleh non-muslim pada umumnya karena yang punya duit. Apa yang terjadi? Umat Islam hanya sekedar konsumen. Umat Islam hanya sekedar menyaksikan. Susah. Apa yang terjadi? Mall besar, mall berlantai-lantai, tapi ketika kita mau sholat sulit untuk sholat. Kenapa? Musolanya ada di lantai paling bawah, di basement. Udah bau apek, udah bau knalpot, wayahna atau ngambek. Naon sababnya? Sabab yang punya mall bukan orang Islam. Gitu. Ini tantangan memang. Gak ada gentar, gak ada takutnya. Ya. Coba sekarang misalkan Israel, gak ada takut-takutnya di orang Islam. Amerika gak ada takut-takutnya orang Islam. Ya, kenapa? Karena memandang mereka itu, oh Islam lemah, gak punya kekuatan secara kemiliteran misalkan, terukur oleh mereka. Makanya dicabut rasa gentarnya itu. Oleh karena itu, ini sangat penting ya. Jadi satu, kalau umat Islam banyak tapi tidak diiringi dengan kualitas, maka Allah akan menumbuhkan kepada hati-hati orang-orang selain umat Islam, yaitu rasa tidak takut, tidak gentar menghadapi umat Islam. Walayat difannallahu fi qulubikumul wahna. Bahkan Allah akan menyematkan, Allah akan menimpakan dalam hati setiap muslim itu penyakit yang disebut dengan penyakit al-wahnu, wahan. Ya. Jadi kalau umat Islam tidak punya kualitas ilmu, iman, ibadah dan sebagainya tadi, maka Allah akan menumbuhkan dalam dirinya penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan untuk apa? Menumpuk-numpuk hartanya. Tetapi tidak diniatan untuk fisabilillah, hanya sekedar apa? Rasa takut menghadapi masa depannya gitu. Wa karahiyatul maut, dan benci, tidak suka kepada yang namanya kematian. Makanya cenderung memiliki apa? Melupakan kematian. Akibat tidak punya keyakinan akan adanya kematian, maka sepanjang hidupnya dia tidak memperdulikan mana haram, mana halal, mana boleh, mana tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan adanya kematian. Kalau adanya membayangkan kematian pasti akan menimpa siapapun, dimanapun, kapanpun, pasti punya sikap cenderung hati-hati. Nah ini ya. Nah oleh karena itu, maka sekali lagi marilah kita sama-sama meniatkan kembali
dengan memasukinya tahun baru ini dalam rangka ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita, kualitas ilmu dengan cara taklim, dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube misalkan, dengan cara membaca misalkan, dengan cara iman, bagaimana iman kita terus ditingkatkan, dengan ibadah juga ya kita tingkatkan dan seterusnya. Itu hijrah ya. Nah, berbicara tentang hijrah ini, prinsipnya ada dua. Pertama ada yang disebut dengan hijratul makani, hijrah makani. Makani itu tempat. Jadi hijrah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, Rasul itu hijrahnya hijratul makani wal maknawi. Hijratul makani artinya Rasul pindah pada saat itu dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Jarak tempuh antara Mekah Madinah itu kurang lebih 450 km. Jadi kira-kira dari Bogor ke Jogjaan lah, kurang lebih. Kebayang ya, dulu belum ada kereta, belum ada mobil. Yang ada paling banter onta. Ngajek-jrek ya 450 km. Kalau pakai mobil pun pakai bis berapa jam Bang? 12 ya. Jalan tol 12, jalan biasa mungkin sekitar 20 jam. Ini pakai onta, makanya berbulan-bulan pada saat itu. Nah, yang menarik, sebelum Rasul hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu kan ya dikejar-kejar oleh musuh tadi, oleh musuh Islam, oleh orang-orang kafir. Yang menarik apa? Yang menarik Rasul ketika berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak langsung jam ini berangkat, langsung berangkat menuju Madinah. Tetapi Rasul ngumpet dulu. Nah ini, sebagai apa? Wujud ikhtiar manusiawi. Gampang bagi Rasul, dijamin oleh Allah. Tapi ternyata Rasul ingin memberikan proses pendidikan kepada umatnya. Gak mentang-mentang Rasul dijamin oleh Allah, tapi melaksanakan ikhtiar manusiawinya. Bukan Rasul takut dengan orang kafir, bukan. Ingin mengajarkan kepada umatnya seolah-olah bahwa ketika menghadapi musuh, ya musuh itu akan membunuh, maka kita pun juga harus waspada dan hati-hati, mencari keselamatan secara ikhtiar manusiawi. Rasul apa? Ditemani oleh Abu Bakar, yaitu ngumpet dulu, bukan arti ngumpet di sini bukan takut, tapi ikhtiari manusia, mencari jalan keselamatan ya di situ, yaitu ke suatu tempat yang disebut dengan Bukit Tsur. Ya, Bukit Tsur. Nah, selama beberapa hari di Bukit Tsur itu ada beberapa orang yang terlibat. Siapa? Pertama Abu Bakar Siddiq yang menemani langsung Rasul selama ada di Bukit Tsur itu. Lagi-lagi Nabi pun juga manusia, Abu Bakar juga manusia. Karena manusia nggak mentang-mentang Nabi tidak perlu makan, tidak perlu minum. Di sini juga ada proses, butuh suplaian makan. Suplaian makanan yang bergizi. Siapa yang terlibat? Putri-putri dan putra Abu Bakar. Siapa di antaranya? Ada yang disebut dengan Aisyah binti Abu Bakar. Apa tugas dan peran Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar? Mempersiapkan makanan, dimasukkan ke dalam kantong kecil. Hanya menyiapkan makanan. Bukan mengantar, hanya menyiapkan makanan. Ini pentingnya amal jama'i, pentingnya gotong royong. Ini pendidikan bagi kita semuanya. Hijrah itu tidak bisa berdiri sendiri. Hijrah itu tidak bisa sendirian. Ada keterlibatan yang lain. Yang kedua ada Asma binti Abu Bakar. Kalau Asma binti Abu Bakar itu yang bertugas adalah mengikat kantong kecil itu ya, dan sekaligus mengemban membawa makanan ke mana? Ke Bukit Tsur itu, menyampaikan. Ya, jadi mengikatnya kemudian membawanya. Bayangkan pada saat itu kondisi sedang hamil, kebayang itu. Harus jalan di tempat yang terjal, ya kalau digolosor ke hanap, wallahu a'lam bishawab. Karena batu-batuan. Luar biasa memang perjuangan dakwah ini melalui proses hijrah ini. Yang ketiga, yang keempat adalah Abu Abdullah bin Abu Bakar.
Nah, tugas peran Abdullah bin Abu Bakar ini adalah semacam intelijen kalau bahasa sekarang. Menyadap informasi di Mekah, apakah kondisinya sudah aman atau belum. Sore hari berangkat menemui ayahandanya, berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan belum aman, tenang dulu di sini. Sepanjang perjalanan Abdullah bin Abu Bakar ada bekasnya kan. Nah, kalau bekasnya ini nggak segera dihilangkan, khawatir orang kafir Quraisy menemukan, oh ini perjalanan itu, bekas ada ininya, tanda-tandanya. Nah, ada yang berperan, namanya Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ini bertugas untuk sebagai budak Abu Bakar, bertugas menghapus, ya. Jadi bertugas untuk menghapus, ya, jejak langkahnya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Abu Bakar itu bertugas pertama di samping menyadap informasi, juga mengembala yang air susunya juga dikasihkan kepada Rasulullah Abu Bakar ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata mulai start hijrah pun juga untuk menuju kebangkitan umat Islam, di situ sudah mencerminkan bahwa dakwah dilakukan secara bersama-sama. Setiap orang punya peran masing-masing. Setiap orang punya tugas masing-masing. Bahkan ada yang bertugas, Sayyidina Ali itu menempati Rasulullah untuk mengelabui orang kafir juga. Masih banyak lagi. Bahkan ada yang bertugas petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah melalui jalan pantai. Itu juga ada petunjuknya orang yang ditugasi oleh Rasulullah untuk menghantarkan dari Mekah ke Madinah. Banyak orang. Jadi cerita singkatnya, Islam bisa maju itu tidak bisa sendirian. Butuh kebersamaan. Masing-masing punya peran, masing-masing punya tugasnya. Nah, oleh karena itu, kepindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu menyimpan satu pelajaran yang berharga untuk kita semuanya, bahwa Islam ini menyebar luas tidak lepas dari perjuangan-perjuangan itu. Nah, yang kedua, ada hijrah itu bermakna maknawi. Nanti kita akan bahas ya. Kalau nggak cukup nanti aja. Ada maknawi. Kalau tadi kan makani tempat ya, jelas. Kalau maknawi itu lebih kepada substansi, lebih kepada sikap perilaku dan keyakinan. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena hijrah itu perintah dari Allah, maka jelas hijrahnya Rasulullah itu memiliki tujuan utamanya adalah menyebar luaskan Islam. Ya, menyebar luasan Islam itu puncaknya. Nah, untuk sampainya Islam diterima, sampainya Islam itu bisa menyebar luas, ada beberapa yang dilakukan oleh Nabi. Di antaranya apa? Pertama, Rasul menyiapkan sarananya. Rasul menyiapkan wadahnya, tempatnya. Itulah yang disebut dengan masjid. Jadi pembangunan pertama oleh Nabi bukan perekonomian sebenarnya di waktu itu. Peletakan utamanya adalah membangun iman takwa melalui wadah masjid. Nah, Masjid Nabawi yang sekarang ada itu, yang dimiliki oleh Rasulullah pada saat itu, awal mulanya menurut sebagian sejarah dikatakan, menurut sebagian riwayat dikatakan, itu merupakan tanahnya anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal. Dibeli oleh Rasulullah, dibuatkanlah itu masjid, lalu sebagai tempat tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, pembangunan pertama Nabi membeli tanah, kemudian jadikan masjid, kemudian sampingnya dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Pertama kali, jadi bukan membangun apartemen, bukan membangun pasar. Pertama kali masjid. Nah, makanya saya selalu mengingatkan, masjid dalam Islam itu punya historis yang luar biasa terkait dengan kemajuan Islam, terkait dengan membangun peradaban Muslim, terkait dengan kejayaan Islam. Berangkat startnya masjid. Oleh karena itu, kita semua alhamdulillah dipercaya oleh Allah menjadi bagian daripada pengurus masjid, apapun bentuk masjidnya. Dipercaya oleh Allah, ditakdirkan senang ke masjid dan senang datang ke masjid. Ya, mudah-mudahanlah baru tahap itu juga bagian daripada bentuk Allah cinta kepada kita. Nah, setelah dibangun masjid,
Kemudian yang kedua, Rasul membangun masyarakat Madinah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membangun persaudaraan antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Ansor, dipersaudarakan. Jadi sahabat dari Muhajirin Mekah dengan sahabat dari Madinah Ansor itu dipertemukan, dipersaudarakan selayaknya seperti saudaranya sendiri. Misalkan Abdurrahman bin Auf dari Mekah dipersaudarakan dengan Sa'id Ar-Rabi dari Madinah. Dipersaudarakan seperti halnya adik kakak di situ. Dikawin-kawinkan, dalam arti kawin di situ dipertemukan satu keluarga di situ. Yang kedua, mempersatukan kaum-kaum yang sedang berseteru. Disebut di situ di Madinah itu kan yang terkenal kaum Aus dan Khazraj. Ya, didominasi oleh kaum kafirin. Ya, oleh Nabi disatukan. Setelah menyatu, makanya berubahlah. Yang dulu Madinah nama kotanya Yathrib, sekarang berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Ya, alhamdulillah kaum Aus dan Khazraj bisa bersatu padu. Itu di bidang sosialnya ya. Jadi menyatukan Muhajirin dengan Ansor, kemudian membereskan kelompok-kelompok yang bertikai berseteru antara kaum Aus dan Khazraj. Jadilah semua kekuatan umat Islam. Pada saat itu, salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat pertemuan adalah rumahnya Anas bin Malik. Pada waktu itu kurang lebih berkumpul sekitar 90 orang. Kemudian Rasul juga di tempat dengan Masjid Nabawi juga di situ ada tempat yang disebut dengan tempat pendidikannya yang diisi oleh kaum Sufah. Itu berjumlah kurang lebih 400 sampai 900 orang sahabat di situ. Ya itu nggak banyak sebenarnya di awal-awal itu. Ya. Nah itu yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi gerakan Rasulullah untuk membereskan sosial masyarakatnya terlebih dahulu. Yang mukmin diperkuat sesama mukmin, yang belum mukmin didorong agar menjadi mukmin. Yang sedang bertikai didorong supaya menjadi islah. Itu yang menjadi targetkan. Maka sebenarnya kita pun juga sebagai pengurus masjid ya, memang harus punya target itu. Dalam konteks sosial, memperkuat, mempersatukan, mempertemukan mukmin antar mukmin supaya lebih kuat. Yang kedua, menyelesaikan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain yang sedang tidak baik-baik saja. Memang berat tugas kita. Fa'aslihu baina akhwaikum, islahkanlah, bereskanlah di antara saudara-saudara kalian. Memang tugas kita. Ya, saya juga sama sebagai pengurus forum punya kewajiban itu. Ya, punya kewajiban itu. DKM punya kewajiban itu. Mukmin kita punya kewajiban itu. Ini gerakan. Jadi momentum Muharram bukan hanya sekedar seremonial, ya, tetapi harus dilanjutkan dengan cara ikuti Rasulullah, bereskan sosial masyarakat itu dengan wadah berbasis kemesjidan itu. Yang kedua, yang dibereskan oleh Rasul itu apa? Di bidang ekonomi. Tadi, walladzina jahadu bi amwalikum wa anfusikum. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Perjuangan Islam tidak cukup dengan harapan, tapi perlu disupport dengan apa? Harta. Jadi kekuatan ekonomi juga penting. Dulu Indonesia melawan penjajah terang-terangan secara fisik. Tapi sekarang Indonesia melawan penjajahan dalam konteks ekonomi. Kenapa? Ekonomi kita masih dikuasai oleh pengendali-pengendali investor asing. Kekayaan Indonesia memang besar, tetapi besar itu ternyata tidak terlalu banyak memberikan dampak yang lebih. Kenapa? Karena masih dipelototin oleh investor asing. Jalan tol milik siapa? Ya, kemudian bangunan-bangunan juga yang tinggi-tinggi milik siapa? Contoh sederhana saja, misalkan di kampung kita sendiri, yang paling besar kekayaannya punya siapa? Punya orang tertentu. Gitu. Nah ini memang salah satunya tantangan kita. Makanya oleh Rasulullah itu dipetakan tuh orang-orang supaya kuat ekonominya. Bagaimana cara mempetakannya? Bagi yang ahli berdagang dari Mekah didorong berdagang. Makanya Rasul buka yang namanya apa? Pasar internasional. Jadi kalau kita sudah pernah ke Madinah, itu dulu ada pasar yang sekarang sudah wallahu alam nasibnya itu. Sudah jadi bangunan. Bangunan itu ya.
Nah, itu sudah internasional, ya, masuk di situ. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin itu, ya, dari Muhajirin dari Mekah itu, berjuang di situ, ya, mengembangkan bisnisnya di situ. Jadilah orang kaya. Abu Bakar jadilah orang kaya. Utsman bin Affan jadilah orang kaya. Kekayaannya dipakai apa? Fisabilillah, diperjuangkan. Islam sampai ke Bogor itu tidak lepas mereka yang berjuang dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Ini penting ekonomi. Nah, sedangkan penduduk Mekah tidak begitu mahir di bidang apa? Di bidang perdagangan, didorong bergerak di bidang pertanian. Jadi karakter orang Mekah adalah perniagaan, karakter orang Madinah adalah pertanian. Didorong semuanya bertani. Bahkan Rasul mendoakan, ya, negeri Madinah itu menjadi subur makmur, kan istilahnya. Dan sampai sekarang, ya, kita bisa menyaksikan kalau ke Madinah pohon kurma itu masih banyak. Tapi kalau di Mekah relatif sulit. Itu salah satunya. Nah, kelompok yang ketiga orang sepuh, udah lansia, tidak punya kepakaran di bidang perdagangan karena memang sudah uzur atau juga bertani, maka Rasul itu menyimpan mereka di Serambi Nabawi dengan tadi menggerakkan ahli ekonomi, dengan tadi menggerakkan ahli di bidang pertanian. Hasilnya salah satunya adalah untuk dipakai mensupport orang-orang yang tidak berdaya. Itulah yang disebut dalam konteks modern adalah social security, keamanan jaminan sosial. Kalau di Indonesia disebut BPJS Ketenagakerjaan, dalam rangka memberikan jaminan masa depan itu ada tabungan. Dalam Islam lebih awal, Rasul sudah mencontohkan bagaimana memberikan jaminan kepada orang-orang mukmin terkait masa lanjutnya itu. Nggak usah khawatir gitu kan. Nah, itu yang terjadi di bidang apa? Di bidang ekonomi. Yang ketiga Rasul menggarap di Madinah itu adalah di bidang agama. Memang agama yang pertama, ya, tapi sebagai penguat aja, bahwa di bidang agama itu melalui masjid, melalui proses pendidikan, membangun sahabat-sahabat ngerti, paham tentang ekonomi, paham tentang politik, paham tentang militer, paham tentang pertanian, paham tentang perdagangan. Makanya Rasul memuji At-Tajir Al-Amin, As-Saduq Ma'an Nabiin wa Syuhada'i wa Sholihin. Seorang pembisnis, seorang pedagang, kalau jujur amanah, maka kelak mendapatkan kemuliaan berupa bersama-sama duduk bareng dengan para nabi, para syuhada, para sholihin. Luar biasa penghargaan seorang pedagang yang tadi apa? Fisabilillah. Dagangnya bukan hanya sekedar dapat untung, tapi di balik itu saya dagang, dapat hasil, dapat benefit, dapat untung. Untungnya itu saya transaksikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah beli rizki kepadaku. Sekarang aku punya laba, sekarang aku punya lebihnya, maka aku titipkan satu untuk keluarga berupa nafkah, satu titipkan ke madrasah, satu titipkan ke panti asuhan, aku titipkan. Jadi yang kita berikan itu hakikatnya milik kita juga. Jadi bukan sebagai pengeluaran. Kalau kita ngebantu ini bukan pengeluaran, hakikatnya menitipkan. Kenapa? Kalau harta yang ada dalam diri kita meninggal, bagaimana harta kita? Wallahu alam. Tergantung anak-anaknya nanti. Kalau anak-anak kita soleha, insya Allah aman harta kita. Kalau enggak soleh, nauzubillah, diperebutkan antar adik kakaknya. Makanya yang aman itu menitipkan. Makanya orang bijak itu untuk keluarga, ya. Untuk yang lain juga, Allah titipkan kepada Allah. Insya Allah itu semua kita ambil kembali. Makanya kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan satu proses perniagaan, suatu proses bisnis yang untungnya adalah satu, diselamatkan dari azab. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, engkau mendapatkan ampunan. Yang ketiga, wa yudkhilukum jannah, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Itu luar biasa, ya. Ini maknanya hijrah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan substansi hijrah itu. Jadi intinya hijrah itu adalah menebarkan cahaya Islam.
Hijrah itu memperluas jaringan agar umat manusia menuju Allah, memperbanyak sahabat, dan yang ketiga adalah menjadikan Islam sebagai landasan berkehidupan, baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks bertani, dalam konteks sosial masyarakat. Ini makna hijrah ya yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, tadi ada makna hijrah secara maknawi. Ya, kalau hijrah secara maknawi itu ya, ini sumbernya Quran surat Ad-Dzariyat ayat ke-50 ya, 51. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ya, artinya bahwa kita didorong, diarahkan oleh Allah agar segala apa? Kembali kepada Allah, menuju Allah. Bergerak cepat menuju kepada Allah, berbalik menuju kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makna hijrah secara umum itu, yang pertama dari hadis Imam Bukhari ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, di mana Rasulullah menyatakan wal muhajiru, orang-orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallah. Yang disebut orang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dengan bahasa lain, orang hijrah itu adalah pindah dari awalnya maksiat menuju taat, dari syirik menuju tauhid, dari malas menuju rajin bekerja, dari tidak tahu al-jahlu anis syariah menuju kepada wal ilmu wal ma'rifah. Itu hijrah. Dari al-bakhil, kikir, pelit, bin mereka cahaya, hijrahkan menjadi apa? As-sakhi, menjadi pemurah, menjadi dermawan, menjadi punya empati, ya. Yang kemudian dia misalkan lagi dari sesuatu yang suka mengganggu orang, pindahkan, hijrahkan menjadi siap untuk memberi ataupun melayani kepada orang dan seterusnya, ya. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan ya tahun baru ini tahun semangat untuk kita, untuk memperbaiki kita, meningkatkan kualitas kita, baik kualitas di bidang ilmu, di bidang iman, di bidang ibadah, di bidang akhlak. Kenapa? Karena pesan Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang berkualitas jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Demi apa? Demi kemaslahatan umat Islam, demi kemajuan umat Islam, demi membangun peradaban yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.